Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Putri Nur Aini, mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Selamat menyaksikan. Yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan mempelajari definisi dan fungsi jurnal umum. Kemudian mekanisme debit dan kredit, lalu langkah pembuatan jurnal umum, contoh soal dan pembahasan. Kemudian kita akan mencoba memposting ke buku besar, dan yang terakhir adalah mempostingnya juga ke neraca saldo. Yang pertama ada definisi dan fungsi jurnal umum. Nah, apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah formulir khusus yang dipakai untuk mencatat setiap transaksi secara kronologis menurut nama akun dan jumlah yang harus didebit dan dikredit. Fungsi jurnal umum. Jurnal umum memiliki 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi mencatat atau recording. Maksudnya adalah jurnal merupakan tempat mencatat setiap transaksi-transaksi perusahaan dalam satu periode tertentu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi historis. Artinya, jurnal itu mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan transaksinya. Maksudnya, transaksi yang terjadi dari awal hingga akhir periode. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi informasi. Artinya, jurnal itu memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi analisis. Artinya, jurnal merupakan sarana untuk menganalisa transaksi mana yang dicatat di sebelah debit ataupun kredit. Kemudian fungsi yang kelima adalah fungsi instruksi. Artinya, jurnal itu menginstruksi agar ayat-ayat jurnal ke dalam akun yang sesuai, yaitu akan dimasukkan ke sebelah debit ataupun ke sebelah kredit. Kemudian yang kedua, ada mekanisme debit dan kredit. Mekanisme debit dan kredit. Nah, dalam akuntansi itu ada 5 akun besar, yaitu akun harta atau aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, setiap akun ini memiliki saldo normal. Harta atau aset memiliki saldo normal di debit. Kemudian utang, modal, dan pendapatan saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian beban, saldo normalnya di sebelah debit, sama seperti akun harta. Kemudian akun harta, jika bertambah maka dia tetap di sebelah debit. Jika berkurang maka sebaliknya dia di sebelah kredit. Begitu juga dengan akun beban. Jika bertambah, maka tetap di sebelah debit. Jika berkurang, maka di sebelah kredit. Kemudian untuk akun utang, modal, dan pendapatan yang saldo normalnya itu di sebelah kredit, jika bertambah, maka tetap berada di kredit. Namun jika berkurang, maka sebaliknya berada di sebelah debit. Cara mudah untuk mengingatnya adalah kita urutkan 5 akun besar tersebut, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian kita ingat ujung dan ujung, yaitu harta dan beban memiliki saldo normal debit, sedangkan yang lain yaitu utang, modal, dan pendapatan memiliki saldo normal di kredit. Kemudian yang ketiga adalah langkah pembuatan jurnal umum. Berikut ini adalah langkah pembuatan jurnal. Yang pertama, menyiapkan lembar jurnal. Yang kedua, mengumpulkan bukti transaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi nama akun yang berkaitan dengan transaksi keuangan. Yang keempat, mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya. Dan yang kelima, menilai nominal transaksi dengan teliti. Kemudian yang keempat, ada contoh soal dan pembahasan. Nah, berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada Saron Kirana pada bulan Juli 2020. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli, Tuan Burhan menginvestasikan uangnya sebesar 30 juta
dan 2 kendaraan roda 2 senilai 20 juta sebagai modal awal. Nah, maka di sini itu tanggal kita tulis 1 Juli. Kemudian nama akun yang pertama adalah kas. Kas referensinya 100, di sebelah debit sebesar 30 juta. Kenapa di sebelah debit? Karena kas di sini itu bertambah. Kas bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Karena kas itu merupakan akun harta. Kemudian yang kedua adalah kendaraan. Kendaraan referensinya 103, diletakkan di sebelah debit sebesar 20 juta. Kenapa di sebelah debit? Karena kendaraan itu juga sama merupakan akun harta. Jika bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian modal Tuan Burhan, referensinya 300, diletakkan di sebelah kredit sebesar 50 juta. Kenapa sebelah kredit? Karena modal Tuan Burhan itu masuk ke akun modal. Jika bertambah, maka diletakkan di sebelah kredit. Lalu, pada tanggal 5 Juli, membeli peralatan salon sebesar 14 juta, dibayar tunai sebesar 5 juta, dan sisanya dibayar secara kredit. Nah, di sini itu yang dibayar secara kredit adalah sebesar 9 juta. Kenapa? Karena 14 juta dikurangi 5 juta hasilnya 9 juta. Kemudian kita tulis di sini tanggalnya 5 Juli. Nama akun yang pertama adalah peralatan. Referensinya 104, di sebelah debit sebesar 14 juta. Kenapa di sebelah debit? Karena peralatan itu masuk ke akun harta. Jika bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian yang kedua adalah hutang usaha. Hutang usaha referensinya 200, diletakkan di sebelah kredit sebesar 9 juta. Kenapa di sebelah kredit? Karena hutang usaha itu masuk ke akun hutang. Akun hutang jika bertambah maka diletakkan di sebelah kredit. Kemudian kas referensi 100, diletakkan di sebelah kredit sebesar 5 juta. Kenapa di sebelah kredit? Karena kas di sini itu berkurang untuk membayar peralatan salon sebesar 5 juta. Kas berkurang, maka diletakkan di sebelah kredit. Pada tanggal 8 Juli, membeli perlengkapan salon sebesar 5 juta dan biaya pengirimannya sebesar 1.500.000, semua secara tunai. Nah, di sini itu nama akun yang pertama adalah perlengkapan. Referensinya 102, diletakkan di sebelah debit sebesar 6.500.000. Kenapa 6.500.000? Karena di sini itu perhitungannya adalah biaya perlengkapan 5 juta ditambah biaya pengirimannya 1.500.000. Jadi totalnya adalah 6.500.000. Nah, kenapa di sebelah debit? Karena perlengkapan itu akun harta. Jika bertambah, diletakkan di sebelah debit. Kemudian yang kedua adalah kas. Kas referensinya 100, diletakkan di sebelah kredit sebesar 6.500.000. Kenapa di kredit? Karena kas di sini itu berkurang untuk membeli perlengkapan. Kas berkurang diletakkan di sebelah kredit. Kemudian, tanggal 10 Juli, menggunakan jasa advertensi media kencana sebesar 1 juta secara kredit. Nah, di sini ini kan ada tulisan secara kredit, maka dia akan masuk ke dalam hutang. Kemudian nama akunnya yang pertama adalah biaya advertensi. Referensinya 500, di sebelah debit sebesar 1 juta. Kenapa sebelah debit? Karena di sini itu biaya advertensi merupakan akun beban. Akun beban jika bertambah maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian ada hutang usaha. Hutang usaha referensinya 200, diletakkan di sebelah kredit sebesar 1 juta. Kenapa sebelah kredit? Karena hutang usaha itu merupakan akun hutang. Jika bertambah maka diletakkan di sebelah kredit. Kemudian, tanggal 13 Juli, mengembalikan sebagian perlengkapan yang dibeli tanggal 9 Juli karena rusak sebesar 1 juta. Nah, di sini itu karena dikembalikan maka kas kita bertambah, sedangkan perlengkapan kita berkurang. Maka penulisannya nama akun yang pertama adalah kas. Referensinya 100, di sebelah debit sebesar 1 juta. Kenapa? Karena kas ini bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian perlengkapan referensinya 102, di sebelah kredit sebesar 1 juta. Kenapa? Karena perlengkapannya itu berkurang, maka diletakkan di sebelah kredit. Pada tanggal 15 Juli, menyelesaikan pekerjaan jasa diterima pendapatan dari pelanggan sebesar 8 juta. Nah, di sini itu kasnya bertambah karena menerima pendapatan. Terus kemudian referensinya 100, di sebelah debit sebesar 8 juta.
Kenapa sebelah debit? Karena kasnya itu bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian pendapatan usaha, referensinya 400, diletakkan di sebelah kredit sebesar 8 juta. Kenapa di sebelah kredit? Karena pendapatan usaha itu masuk ke akun pendapatan. Akun pendapatan jika bertambah maka diletakkan di sebelah kredit. Kemudian tanggal 19 Juli menerima faktur atas tagihan senilai 7 juta dari pelanggan atas biaya jasa. Nah, faktur ini adalah pendapatan yang akan diterima kemudian, atau bisa juga disebut sebagai piutang usaha. Maka, nama akunnya adalah yang pertama, piutang usaha, referensi 101. Diletakkan di debit sebesar 7 juta. Kenapa di debit? Karena piutang usaha itu masuk ke akun harta. Jika bertambah, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian, pendapatan usaha, referensinya 400. Diletakkan di sebelah kredit sebesar 7 juta. Kenapa di kredit? Karena pendapatan itu kalau bertambah diletakkan di sebelah kredit. Kemudian tanggal 22 Juli Tuan Burhan mengambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 7 juta, atau bisa juga kita sebut sebagai prive. Nah, prive Tuan Burhan referensinya 301. Diletakkan di sebelah debit sebesar 7 juta. Kenapa di debit? Karena prive itu masuk ke akun modal, sedangkan di sini itu karena mengambil maka mengurangi modal. Karena mengurangi diletakkan di sebelah debit. Kemudian kas referensinya 100, diletakkan di sebelah kredit sebesar 7 juta. Kenapa di kredit? Karena kasnya itu berkurang. Kas berkurang diletakkan di sebelah kredit. Tanggal 25 Juli membayar tagihan air, listrik, dan telepon sebesar 800.000 secara tunai. Nah, nama akunnya adalah biaya air, listrik, dan telepon, referensinya 502, di sebelah debit sebesar 800.000. Kenapa di debit? Karena biaya air, listrik, dan telepon ini masuk ke akun beban. Akun beban jika bertambah maka di sebelah debit. Kemudian kas, referensinya 100, diletakkan di sebelah kredit sebesar 800.000. Kenapa di kredit? Karena kas di sini itu berkurang untuk membayar tagihan. Kemudian tanggal 26 Juli membayar gaji pegawai sebesar 3 juta. Nah, di sini itu nama akunnya yang pertama biaya gaji pegawai. Referensinya 501, di sebelah debit sebesar 3 juta. Kenapa di debit? Karena biaya gaji pegawai itu juga merupakan akun beban. Akun beban jika bertambah maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian kasnya referensinya 100, di sebelah kredit sebesar 3 juta. Kenapa di kredit? Karena kas di sini itu berkurang. Kas berkurang diletakkan di sebelah kredit. Kemudian tanggal 27 Juli membayar peralatan yang dibeli setanggal 5 Juli. Nah, di sini itu berarti kita membayar hutang. Nama akun yang pertama adalah hutang usaha. Referensinya 200. Di sebelah debit sebesar 9 juta. Kenapa di debit? Karena hutang usaha ini merupakan akun hutang. Akun hutang jika berkurang maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian kas referensi 100, di sebelah kredit sebesar 9 juta. Kenapa di kredit? Karena kas ini berkurang untuk membayar peralatan itu, maka diletakkan di sebelah kredit. Kemudian tanggal 31 Juli perlengkapan tersisa sebesar 1.500.000. Nah, di sini itu kan tadi perlengkapannya total yang tadi di awal 6.500.000. Kemudian berkurang 1 juta karena rusak, jadi tersisa 5.500.000. Dan ternyata di akhir periode itu yang tersisa sebesar 1.500.000. Maka kita harus mengurangi berapa agar menjadi 1.500.000, yaitu sebesar 4 juta. Maka nama akun yang pertama adalah beban perlengkapan, referensinya 500, di sebelah debit sebesar 4 juta. Kenapa di debit? Karena beban itu jika bertambah diletakkan di sebelah debit. Kemudian perlengkapan referensinya 102, di sebelah kredit sebesar 4 juta. Kenapa di kredit? Karena perlengkapan jika berkurang maka diletakkan di sebelah kredit. Nah, transaksi-transaksi tadi jika kita gabungkan menjadi jurnal umum hasilnya seperti ini. Jurnal umum Salon Kirana periode 31 Juli 2020. Lalu di pojok kanan itu ada tulisan JU1, artinya adalah jurnal umum halaman 1. Kemudian untuk jurnal umum itu diurutkan berdasarkan tanggal dari awal hingga akhir periode. Kemudian yang kelima ada posting buku besar.
Sebelum itu, apa sih buku besar? Nah, buku besar adalah sekumpulan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Buku besar menjadikan suatu perusahaan dapat mengetahui perubahan setiap akun dan mengetahui saldo keuangan setiap akun dalam setiap saat. Nah, buku besar ini berbeda dengan jurnal umum. Kalau jurnal umum itu diurutkan berdasarkan waktu atau tanggal, maka kalau buku besar itu berdasarkan nama dan nomor akun. Nah, yang pertama ini buku besar Salon Kirana periode 31 Juli 2020. Nama akun yang pertama adalah Kas, nomor akunnya 100. Nah, di sini diurutkan dari awal hingga akhir. Yang tanggal 1 Juli, keterangannya adalah setoran modal. Referensinya CU1 yang artinya jurnal umum halaman 1. Sebelah debit sebesar 30 juta, maka balance-nya adalah 30 juta. Kenapa ini debit? Karena di sini itu kasnya bertambah. Kemudian tanggal 5 Juli membeli peralatan. Referensi CU1 di sebelah kredit 5 juta. Kenapa di kredit? Karena di sini itu kasnya berkurang untuk membeli peralatan. Kemudian balance-nya adalah 25 juta. Kenapa 25 juta? Karena 30 juta dikurangi 5 juta. Jadi, jika balance-nya itu ketemu kredit, maka dia dikurangi. Jika ketemu debit, maka ditambah. Kemudian kita hitung hingga tanggal 27 Juli hingga saldo akhirnya adalah 7.700.000. Kemudian nama akun kedua adalah piutang usaha. Nomor akunnya 101. Nah, di sini itu hanya ada satu transaksi, yaitu tanggal 19 Juli keterangannya menerima faktur atas jasa. Referensinya CU2, debit sebesar 7 juta, maka balance-nya itu juga 7 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah perlengkapan. Nomor akun 102. Di sini itu tanggal 8 Juli keterangannya membeli perlengkapan, maka perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 6.500.000. Balance-nya juga 6.500.000. Kemudian 13 Juli mengembalikan perlengkapan, maka perlengkapan berkurang, diletakkan di sebelah kredit sebesar 1 juta. Maka balance-nya adalah pengurangan 6.500.000 dikurangi 1 juta, yaitu 5.500.000. Lalu 13 Juli keterangannya perlengkapan tersisa. Di sebelah kredit 4 juta, maka balance-nya adalah 1.500.000, yaitu 5.500.000 dikurangi 4 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah kendaraan. Kendaraan nomor akun 103. Tanggal 1 Juli keterangannya setoran modal. Referensi CU1 di sebelah debit sebesar 20 juta. Kemudian balance-nya itu adalah 20 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah peralatan. Nomor akunnya 104. Di sini keterangannya itu membeli peralatan. Referensinya CU1 di sebelah debit sebesar 14 juta. Kenapa di debit? Karena di sini itu peralatannya bertambah. Kemudian balance-nya itu 14 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah hutang usaha. Nomor akunnya 200. Tanggal 5 Juli keterangannya membeli peralatan. Referensinya CU1 di sebelah debit sebesar 9 juta. Kemudian balance-nya adalah 9 juta. Tanggal 10 Juli memakai jasa advertensi. Referensi CU1 sebelah debit sebesar 1 juta. Balance-nya itu 10 juta karena 9 juta ditambah 1 juta. Kemudian 27 Juli membayar hutang peralatan. Referensi CU3 di sebelah kredit sebesar 9 juta. Maka di sini itu 10 juta dikurangi 9 juta. Balance-nya menjadi 1 juta. Kemudian nama akun selanjutnya modal Tuan Burhan. Nomor akunnya 300. Tanggal 1 Juli keterangannya menginvestasikan uang dan kendaraan. Referensi CU1 di sebelah debit sebesar 50 juta. Maka balance-nya itu 50 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah Prive Tuan Burhan. Nomor akun 301. Tanggal 22 Juli keterangannya mengambil uang kas. Referensinya CU2 sebelah debit sebesar 7 juta. Maka balance-nya itu juga 7 juta. Kemudian selanjutnya nama akun pendapatan usaha. Nomor akun 400. Tanggal 15 Juli keterangannya menyelesaikan pekerjaan. Kemudian referensinya CU2 di sebelah debit sebesar 8 juta, maka balance-nya itu 8 juta. Kemudian tanggal 19 Juli menyelesaikan pekerjaan juga.
referensinya CU2, di sebelah debit sebesar 7 juta, balance-nya itu bertambah 8 juta ditambah 7 juta yaitu 15 juta. Kemudian nama akun selanjutnya adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan tanggal 31 Juli keterangannya perlengkapan tersisa, referensinya CU3, di sebelah debit sebesar 4 juta, maka balance-nya itu juga 4 juta. Kemudian nama akun selanjutnya biaya gaji pegawai, nomor akunnya 501. Tanggal 26 Juli keterangannya membayar gaji pegawai. Nah, referensinya CU2, sebelah debit sebesar 3 juta, maka balance-nya juga 3 juta. Kemudian nama akun selanjutnya biaya listrik, air, dan telepon. Pada tanggal 25 Juli 2020, keterangannya membayar listrik, air, dan telepon, referensinya CU2, di sebelah debit sebesar 800.000, maka balance-nya juga 800.000. Kemudian nama akun selanjutnya biaya advertensi. Tanggal 10 Juli 2020, keterangannya membayar biaya advertensi, referensinya CU1, di sebelah debit sebesar 1 juta, maka balance-nya juga 1 juta. Kemudian yang keenam adalah memposting ke neraca saldo. Sebelumnya, apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu daftar dari semua akun buku besar beserta saldo-saldonya pada periode tertentu. Kemudian, fungsi neraca saldo adalah untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit akun buku besar dan mempermudah penyusunan laporan keuangan. Nah, penyusunan neraca saldo itu yang pertama, menghitung saldo dari tiap-tiap akun buku besar. Yang kedua, saldo tiap-tiap akun disusun dalam neraca saldo sesuai dengan nama dan nomor kode akun. Jadi, neraca saldo itu diurutkannya berdasarkan nama dan nomor kode akun. Kemudian, buku besar yang sudah kita buat tadi, kita masukkan ke dalam neraca saldo dan hasilnya adalah seperti ini. Neraca saldo Salon Kirana periode 31 Juli 2020. Nah, di sini itu diurutkan dari nomor akun yang paling awal yaitu 100 dan nama akunnya adalah kas. Nah, kemudian di sini kas, piutang usaha, perlengkapan, kendaraan, dan peralatan itu termasuk akun harta, maka diletakkan di sebelah debit. Kemudian hutang usaha itu masuk ke akun hutang, maka diletakkan di sebelah kredit. Lalu modal Tuan Burhan itu juga di sebelah kredit karena merupakan akun modal, dan kalau private Tuan Burhan itu di sebelah debit. Kenapa? Karena private itu mengurangi modal. Lalu pendapatan usaha itu akun pendapatan diletakkan di sebelah kredit. Kemudian ada biaya perlengkapan, biaya gaji, biaya air, listrik, dan telepon, biaya advertensi itu merupakan akun beban. Akun beban diletakkan di sebelah debit. Kemudian semua saldo di akun debit dan di akun kredit kita jumlahkan. Maka di akun debit itu totalnya 66 juta, di akun kredit itu 66 juta juga. Jadi balance antara debit dan kredit, karena neraca saldo itu hasilnya harus balance. Sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.